Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama dapat berkumpul di sini. Ini adalah teman-teman Bun dari, Majelis Taklim Telkom Group. Di sini, mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian rutin mengadakan kajian di setiap hari Jumat dan alhamdulillah pada Jumat ini, Allah mengizinkan kami untuk belajar langsung dari, Bunda Eli Risman yang tadinya mungkin kita cuma bisa lihat di TV ya Bun ya, cuman bisa dengar namanya, nggak pernah bisa tanya langsung, sekarang alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bertanya langsung. Dan topik hari ini adalah bijak di tengah wabah dan Ramadan, Bun. Jadi nggak Betul. kerasa ini sudah mau setengah bulan ya, Bun Iya, ya? iya. Sedih Setengah juga sih. bulan, sedih juga dan juga kita sangat terbatas sekali untuk beribadah bersama-sama seperti sholat tarawih berjamaah atau bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita itu sangat dibatasin gitu Bun. Jadi lebih banyak aktivitas di dalam rumah begitu. Nah ini Betul. kita ingin ngobrol-ngobrol, ingin tahu seperti apa sebenarnya untuk memiliki rasa bijak di tengah Ramadan yang biasanya kita sangat bersuka cita, yang biasanya kita menanti-nanti, oh hari ini, tahun ini sebentar lagi mau lebaran, mau ketemu orang tua, ketemu sanak saudara, mau jalan-jalan, mau ketemu dengan orang yang membutuhkan, kita berdonasi langsung, zakat langsung gitu, sedekah langsung. Sekarang kita sebagian besar mungkin hanya bisa via online gitu misalnya ya Bunda, nggak bisa berkomunikasi langsung. Kira-kira Bunda punya tips atau cerita apa Bun, supaya kita merasa lebih Ya, bijak tahun ini? amin. Baiklah, terima kasih banyak ya Felicia. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, anggota kajian Muslimah Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman semuanya, saya bersyukur sekali bahwa siang ini kita bisa berjumpa walaupun lewat layar seperti ini ya, karena seperti Felis dan semua teman-teman tadi udah menyadari kondisi kita beda banget, jauh beda banget ya. Yang pertama saya ingin minta maaf karena satu dan lain hal nggak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah Zoom saya yang kesekian. Tiba-tiba kok tadi nggak bisa connect gitu. Jadi kita hilang hampir 30 menit. Kalau teman-teman berkenan nanti saya tambahkan di bagian akhir 30 menit gitu ya. Baiklah, teman-teman sekalian, sebetulnya siapa ya yang mau kayak begini? Ya kan? Dan kita nggak pernah duga-duga. Begitulah kalau musibah ataupun ujian Allah akan datang, memang nggak pakai pemberitahuan lebih dahulu, langsung saja tiba-tiba. Lalu kemudian yang perlu kita sadari juga ya, Felicia dan teman-teman, ini kan bukan hanya kita saja di Jakarta, seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, jadi seluruh dunia memang lagi diingetin gitu loh sama Allah dan diberikan kesempatan untuk bukannya hanya lockdown, look down, look down, you look in, ya. Nah, jadi inilah yang saya kepengen bahas bersama teman-teman. Pertama sekali kita dudukkan dulu permasalahannya, karena kalau kita dibilang nggak siap-siap, nggak sadar, bisa jadi karena kita terlalu sibuk, ya kan? Padahal sebetulnya kan Allah berbagai macam kisah di dalam Al-Quran ya, tentang wabah, tentang musibah, tentang ujian, dan bagaimana cara menyikapinya. Itu bukanlah hak prerogatif saya selama 15 hari atau mungkin lebih. Teman-teman semua udah mendengarkan dari berbagai macam ustadz dan ustazah yang lebih knowledgeable dari saya tentang hal ini. Tapi gitu, kan Allah mengatakan sungguh aku akan berikan cobaan pada kalian berupa sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya kan, kita takut, cemas, ya. Kemudian kita agak lapar sedikit, ya, tapi kan sebetulnya kalau kita enggak lah ya, insya Allah gitu. Tapi teman-teman kita yang di luar sana, ya, saudara-saudara kita yang di gerobak, yang putus kerja dan sebagainya, ya, teman-teman itu
harta jadi berkurang, mau nggak mau income nggak ada ya. Terus kemudian jiwa tadi juga terganggu dan buah-buahan tidak sebanyak yang selama ini ada. Tapi dibandingkanlah dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus ya, di dalam perut ikan, kita masih tidur di tempat tidur kita, ya masih di rumah kita, masih ada listrik dalam perut ikan, ya saudara-saudara kita dalam gua kahfi, ya Nabi Nuh di dalam perahu, gitu, tempat tidur dan segala macam campur sama binatang ya, 204 hari. Nabi Ayub, gitu, Nabi Yusuf dalam penjara, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini barangkali bisa dan mungkin sudah teman-teman semua ceritakan kepada anak-anak bahwa inilah gitu loh, apa namanya, eee, salah satu daripada ujian Allah kepada kita. Semuanya adalah untuk mencapai tingkat pemahaman tentang Allah, tingkat ketakwaan kalau bahasanya ya, bahasa kerennya. Tapi kalau sama anak-anak tentunya kita menggunakan istilah lain. Nah, tadi bahwa Allah dibacakan juga kali surat Al-Ankabut ayat 3 ya, bahwa Allah telah menguji orang-orang sebelum kita bermacam-macam ya. Dan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Di surat Ali Imran 145. Jadi, maksudnya kalaupun kita cemas gitu loh, janganlah kita begitu banget cemasnya karena kalau memang belum giliran kita untuk kembali kepada Allah itu tidak akan terjadi. Yang penting sekarang ini, mungkin juga teman-teman sudah lakukan karena ini hari ke-15, hai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya ya. Jangan sekali-sekali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam dengan ketakwaanmu. Nah, ini yang mungkin saya kunci ya untuk siang ini karena kita ingin membahas yang lain-lain adalah kita sekarang dan anak-anak dekat banget gitu loh sama kematian itu dengan wabah ini ya sampai kita cemasnya meningkat, cuci tangan bolak-balik ya kan, jaga jarak dan sebagainya. Dan kenapa teman-teman sekarang di rumah, anak-anak di rumah semuanya gitu adalah karena menghindarkan kita daripada sakit dan menghindarkan kita daripada kematian. Nah, persoalannya adalah kita selaku orang dewasa, selaku orang tua, udah siap belum? Kalau ternyata kita yang menghadapi apa namanya kematian ini, atau salah satu anggota kita, anggota keluarga kita, maksud saya. Sebentar ya. Tadinya harusnya tidak menggunakan handphone ini, tapi menggunakan handphone yang lain. Cuma karena tadi koneksinya susah, pakai handphone ini juga. Handphone ini baru dipakai, maaf, untuk call Zoom juga. Sudah 3 jam, saya baru notice baterainya tinggal sedikit daripada kita nanti terpotong sambungnya lama. Saya off dulu sebentar ya. Sebentar saja 1 menit. Baik, Bun. Baik, Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, sambil menunggu Bunda Eli nanti masuk kembali karena sedang mengambil charger dulu. Sekali lagi diingatkan, jangan lupa disiapkan alat tulis, bolpen, kertas, pensil, boleh terserah. Terus juga yang belum mengganti namanya, ini saya belum lihat semua sih, tapi mudah-mudahan udah hampir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin masih ada beberapa yang belum, baru saja bergabung. Selamat datang. Minta tolong dulu Mbak dan Ibu sekalian diganti namanya, nama Zoom-nya, nama lokasi kerja, dan spasi nama, atau lokasi kerja strip nama. Begitu. Baik, silakan Bunda. Baik, terima kasih banyak atas kesabarannya. Jadi, sebetulnya apa yang sekarang ini teman-teman rasakan selama di rumah ini? Tadi kan saya udah minta ya teman-teman untuk punya membawa atau menyediakan kertas pulpen ya. Boleh nggak sekarang teman-teman tuliskan dengan cepat ya. Kalau bisa less than 1 minute ya. Oke, teman-teman perasaannya apa aja? Misalnya Mbak Felis apa? Kira-kira selama ini. Mula-mula gitu pas kita lockdown. Mula-mula bosan, Bun. Oke, Jujur. terus. Bosan, terus sambil saya ngomong sama Mbak Felis itu teman-teman nulis dengan cepat ya.
Apa? Oke, Bun. Emosinya oke, Selain bosan, terus? selain bosan, aku juga merasa sedikit kerepotan karena biasanya kan anakku di daycare, sekarang anakku di rumah, terus aku sambil Iya, kerja. iya, Sedikit apalagi? capek juga, Bun. Oke, Capek terus? karena rumah berantakan, lalu juga Oh, sedikit hmm? apalagi ya? Nggak tahu Mungkin deh kalau misalnya kita harus ngerjain ini, harus tapi ngerjain itu. Apa nangis tuh apa tuh namanya? iya. Tapi aku senang juga sih, Bun. Ada senangnya juga. Senang karena sekarang sama anakku terus, sama suamiku terus. Walaupun Iya, di satu betul. sisi aku merasa repot, merasa capek. Kadang-kadang aku merasa kok lebih sering marah ya dibandingkan Hmm, sebelum work from home gitu. Sedikit sekarang karena iya. sering dengan suami dan anak terus, semakin terlihat eh, kalau rumah berantakan dikit ngomel, apa sedikit ngomel gitu. Tadinya sih nggak terlalu gitu, Bun. Oke, Terus, baiklah. Jadi segitu dulu ya. oke, Jadi Bun. teman-teman, tadi kan Felis sudah bilang bahwa selain emosi yang negatif, ada juga emosi yang positif. Emosi positifnya juga ditulis, gitu ya. Karena supaya kita mesti berimbang. Semua ini ternyata tidak hanya negatif saja. Terima kasih banyak Mbak Felis tadi udah bilang bahwa ternyata kumpul ada positifnya, kumpul sama suami dan kumpul sama anak yang tadinya jarang, ya kan? Itu kita kenali dulu. Jadi emosi yang paling sering muncul. Sudah? Oke, baik. Um, Sekarang Mbak Felis, kita sambung lagi ya. Terima kasih untuk mau berdialog sama saya supaya saya merasa ada connect dengan teman-teman. Iya, Bun. Insya Oke, Allah. sekarang. Jadi kan tadi ada marah, ada takut, ada kesel, ada bosen gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman. Tolong di list. Nah, sekarang yuk kita kasih skor dulu yuk. Ya, saya melakukan memilih cara ini bukan hanya ngomong aja, tapi juga melibatkan teman-teman untuk aktif karena ini nanti supaya bisa dipraktekin gitu loh, ya supaya selesai nih yang urusan kita sama diri kita sendiri dulu. Jadi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ya kan kita nih tiangnya nih di rumah sekarang, ya. Jadi kita benar nggak kita mesti harus lihat ke dalam diri kita dulu dan kita ingin menyelesaikan diri kita sendiri dulu. Gimana? Betul kan, Iya, Bun. Mbak Felis? Ya, baik. Betul, betul. Sekarang jadi semua teman-teman kasih dulu angka ya, misalnya tadi Mhm. bosen. Ya saya ambil Mbak Felis saja terus-menerus ya, karena kan saya nggak ngedengerin yang lain. Oke, Bun. Siapa suruh jadi moderator? Oke ya, jadi 1, 0 sangat tidak bosen, 10 sangat bosen. Teman-teman, kalau teman-teman mau bikin 100 nggak apa-apa, semiliar juga nggak apa-apa. Saya pernah punya klien yang saya bilang, "Kamu marahnya berapa?" 800 juta. Hah? Gitu. Sayanya sendiri terus dia bilang, "Dendam 1 miliar Bu." Gitu. Aduh, gitu. Nah, jadi silakan teman-teman, cuman saya biar gampangnya kita bikin sampai 10 aja deh ya. Kita skala Jadi kecil aja. 0 sampai 10 gitu ya, Bun, ya? Ya, tapi kalau mau bikin 100 juga nggak apa-apa Oke, ya. Silakan masing-masing oke. bebas, oke? Tapi saya mau kasih tahu, oke. Misalnya yang 0 kan saya pakai umpamanya pakai 10. No, yang 0 sangat tidak bosan, 10 sangat bosan. 10 sangat Bosannya di besar. angka berapa? Marahnya, begitu semua ke bawah, ya. Bahagianya juga, senangnya juga, apanya juga sama, gitu ya. Positif, negatif, tolong dikasih angka, oke? Sudah, Oke, Bun. cepat aja. Harus yang pertama sekali keluar, nggak pakai pertimbangan, yang otomatis. Oke, baik ya. Nah, setelah itu, teman-teman, mari kita kenalin dulu ya. Teman-teman, perasaan ini baru muncul, bosan, misalnya tadi marah, kesel, baru mungkin juga stres ya, harus ngadepin anak, harus ada work from home, harus masak juga, berantakan rumah, dan sebagainya. Cucian belum dijemur gitu kan ya. Ini teman-teman baru perasaan itu, positif maupun negatif, apakah baru teman-teman rasakan sekarang ataukah pernah dirasakan sejak sebelumnya? Yang mana? Kalau Sudah aku pasti ada. udah Heeh, pernah sih, Bun. Udah betul pernah dulu ya. merasakan ini. Iya, udah pernah Jadi bukan ujuk umumnya emosi itu bukan sesuatu yang baru kan? iya, Sudah sebelumnya kita udah merasakan. Nah, iya. sekarang intensitasnya kan yang meningkat karena Iya, betul, Bun. situasi ini, betul nggak? Iya, betul, Iya, Bun. baik. Tapi sebetulnya pernah nggak intensitasnya juga meningkat sebelum-sebelumnya untuk berbagai macam situasi yang lain? Itu teman-teman tinggal Pasti. bilang iya dan tidak. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah teman-teman yang baik, dari mana ya asalnya semua emosi itu?
Ya, saya tambahin tadi mungkin ada marahnya tadi, ada keselnya, ada sebelnya gitu, ada bencinya, ada apa segala macam itu kira-kira datangnya dari mana, Mbak Felis? Datangnya, Yang sekarang saya udah tahu bahwa datangnya dari situasi lockdown, ya kan? ya, Dan ya benar. situasi di rumah aja, ya kan? Sama semua-muanya. Nah, itu kan baru Mbak Felis. Mbak Felis anaknya masih kecil. Tapi Ya, teman-teman kan coba, yang tadinya 8 jam di sekolah sekarang ada di sini, ya kan? Yang tadinya jauh di pesantren sekarang ada di depan mata, ya. Semuanya bareng, nggak pernah ngumpul, jarang ngumpul begitu. Kalau dia ngumpul kadang-kadang kita di kantor, ya. Kan kita nggak pernah lockdown seperti ini yang tumplek-blek semuanya di situ, ya kan? Ayahnya lagi kerja di kantor mana yang nggak tenang, sangat tenang. Di sini ntar ayah anak-anak datang satu, pak, ya, gitu kan. Terus yang satu lagi kedengaran teriak dari sana. Gimana kita mau fokus nih? Apalagi kalau lagi dalam rapat, mau di mute sekalipun. Nah itu kan berbagai macam kan emosi bergejolak gitu. Nah sekarang baru kelihatan juga kan masing-masing anak itu banyak hal yang kita rasanya perlu perbaiki, yang kita rasanya kesel dan sebagainya. Kompleks deh, pokoknya nggak ada sopir, nggak ada pembantu, lo doang, sama lo doang. Iya kan? Oke, nah sekarang, dari mana itu, perasaan itu, sekarang saja kah atau dari masa lalu? Gimana Mbak Feli? kalau aku dari masa lalu sih Bun kayaknya. Ya, jadi nggak mungkin itu muncul sekarang aja, mesti Iya. dari masa lalu, termasuk saya juga. Jadi kita manusia udah membawa berbagai macam gitu, perasaan berikut kenangannya dari masa lalu kita. Sampai situ jelas ya? Jujurnya sih gitu loh, jadi, jujurnya sih kan itu nggak tadi udah kita paham ya, tadi udah disebutkan ada yang positifnya juga. Nah, jadi sekarang kalau kita marah, kita bosan, kita kesel, kita cemas dan sebagainya gitu ya, itu kecemasan itu dari mana? Sudah sejak kapan di dalam diri kita. Jadi kalau dia muncul sekarang, kepancing kan, sedangkan dia kan dari sebahagian besar dari masa lalu kita kan, udah punya stok di sini. Nah, itu sedangkan itu dari kita kecil. Maka yang muncul sekarang sikap cemas kita, sikap marah-marah kita, apapun yang kita lakukan terhadap siapapun, terutama anak-anak yang bereaksi pada saat itu, Anda sebagai orang dewasa, sebagai ibu, sebagai istri, atau Anda sebagai anak kecil di dalam diri Anda. Yang mana? Sebagai anak kecil kali ya Bun. Betul, ya, jujur aja ya. Jadi kita sering sekali ya dalam perilaku kita sehari-hari kita tidak sadar bahwa yang muncul itu bukan orang dewasa sekarang, tapi anak kecil di dalam diri kita yang kalau diterjemahkan dalam bahasa sono, bahasa Sundanya inner child. Ya, itu dulu yang mesti harus kita sadari. Menurut teori inner child itu ada 3, ya. Free child yaitu yang anak yang bahagia, yang kreatif, yang senang. Nah, itu tadi kan udah keluar juga kan tadi ada hal-hal yang positif. Nah, itu kalau bisa teman-teman tambahin lagi hal apa yang menyenangkan karena itu akan kita gunakan nanti ya. Hal apa yang sangat menyenangkan ketika Anda kecil, ya. Oke. Sambil ditulis sambil saya ngomong ya. Yang itu ada yang kedua adalah adaptive child, yaitu anak yang sangat bisa menyesuaikan diri. Oke. Sambil kita lihat sambil saya menjelaskan ini, teman-teman bisa melakukan penilaian terhadap anaknya teman-teman. Yang mana yang free child, yang mana yang adaptive child, dan yang mana yang rebellious child. Emang bawaannya nantang melulu, ngelawan melulu, nggak suka, membantah ini dan sebagainya ya. Kalau kita tuh ya ngomel, ngeluh, menantang, nangis, teriak gitu. Ya, semuanya itu. Bisa juga semuanya ini akan karena perlakuan. Selain daripada memang itu udah tersedia di dalam diri kita, lebih banyak itu disebabkan bagaimana oleh para perlakuan siapapun yang mengasuh kita. Dengan tetap respect bahwa kita ditakdirkan Allah, diizinkannya pengasuhan kita itu memberikan kita free child, adaptive child, kalau nggak bisa kerja di Telkom. Ya kan, nggak bisa punya jabatan sampai yang seperti sekarang ini. Itu mau nggak mau adalah akibat daripada pengasuhan juga. Nah, karena kita dalam keadaan yang stres, walaupun kita melihat hal-hal yang positif,
Tapi lockdown ini nggak pernah kita alami sebelumnya, maka yang banyak munculnya adalah yang negatifnya dibandingkan yang positifnya. Sampai ke sini betul nggak? Betul, Bun. Iya, Ya, betul. Lebih iya, lebih banyak yang dirasanya lebih banyak yang negatif kadang-kadang sih daripada positif. iya, iya, daripada positif. Karena jumlah positif itu kecil, sedikit, maka dia kalahlah sama yang besar. Bukan berarti kita tidak punya. Sampai situ jelas ya, dan yang positif juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Nah, karena porsinya ini lebih besar, karena pengaruhnya juga nanti akan jadi lebih besar, karena akan menimbulkan rasa bersalah yang juga lebih besar, ya, mempengaruhi kenyamanan diri kita, maka kita ngomongin ini dulu. Sampai sini setuju? Ya, oke. Benar. Nah, mmm, saya ingin teman-teman, melihat kembali listnya ya, berapa banyak dan angkanya bergerak dari angka berapa ke angka berapa. Lebih cenderung ke angka 0 atau lebih cenderung ke angka 10? Mbak Felis? Aku lebih cenderung ke angka 10, Bun. Iya. Terima kasih buat jujur ya, Say. Orang Mbak Felis bukannya jujur sama aku, kita semua harus jujur sama diri kita sendiri. Karena ini keberadaan kita sekarang ini dengan sedikit ilmu yang Allah kasih kepada saya, kita mau menyelesaikan urusan kita dulu, gitu. Bersama-sama saya memfasilitasinya. Sampai situ jelas ya, kok nggak kita nggak bisa memaknai, saya khawatir, kita nggak bisa memaknai di rumah aja ini menjadi sesuatu yang berkah dan bisa membuat kita bahagia. Itu dulu, ya. Jadi kita lihatnya ini jadi sesuatu yang negatif gitu, padahal ini kesempatan luar biasa. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Ya baik. Sekarang, yang teman-teman alami itu, pengalaman-pengalaman yang teman-teman alami yang banyak itu dibandingin yang sedikit, itu membuat teman-teman tentunya merasa tidak nyaman. Udah dilakukan marah-marah gitu, udah dilakukan, ditunjukkan cemas ke anak-anak, terus abis itu nyesel, iya kan? Iya. Kalau itu berulang-ulang terus, jadinya gimana? Iya kan? Jadi nggak nyaman. Maka itulah yang perlu kita buang, minimal kita netralisir lebih dahulu. Kita udah tahu bahwa itu terjadi dari masa lalu. Sekarang rata-rata Mbak Felis teman-teman ini berusia berapa ya? Mbak Felis Rata-rata 30-an. dari 30-an, Bun, ya. Di sini kayaknya 25 sampai 40-an, bahkan ada yang 50 juga, Bun. Tapi rata-rata kayaknya 30-an. 30-an ke 40 kan? 30 ke Iya, 40 kan? 30 ke Oke. 40. Artinya ada persentase kecil di bawah 30 dan persentase kecil di atas 40. Sampai situ betul kan ya? Iya, insya Allah Oke. begitu, Bun. Ya, Kira-kira. baik. Ya, sekarang gini. Saya 69. Ya, alhamdulillah. Ya udah dikasih ekstra Allah 6 tahun dari usia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya belum tentu kita ketemu lagi ya. Sekarang saya mau menyampaikan apa yang sedikit saya bisa supaya teman-teman benar-benar bisa membantu menyelesaikan urusan teman-teman. Oke. Nah, saya 69. Katakanlah teman yang di sini tadi berusia 50. Oke, 51, 52. Pokoknya nggak 55 kan? Kalau 55 udah pensiun ya. Iya, Bun. Oke. Pensiunnya 56. Oh, 56 katakanlah ya. 56, 69, ya nggak mungkin. Saya kawin umur 13. Dan lagian kalau 56 udah nggak di sini. Katakanlah 50, ambil gampangnya aja ya. Berarti temennya 50 aja dalam program ini, itu bisa jadi anak saya. Apalagi Mbak Felis, ya, lebih muda dari anak bungsu saya. Ya, Iya, Bun. jadi boleh nggak saya jadi emaknya sebentar? Boleh, Bun. Boleh banget. Ya, jadi nak, kamu yang 50 nih lahir saat mama menikah umur 18, mama melahirkan kamu umur 19. Ya kan? Sekarang umurmu 50, mama 69. Nah, jadi mama mau bilang, nak, mau cerita masa lalu sedikit bagaimana semua emosi negatif dan yang positif itu bisa kamu miliki. Begini ya, nak. Dulu jangan lupa ya, nak, mama ini dan ayahmu, katakanlah itu aja deh ya, Mbak Felis ya, bisa abah, bisa umi, bisa apa, saya mau panggil ayah sama mama aja deh ya, yang gampang. Iya, Bun. Nah, jadi nak, gitu, jangan lupa ya sayang bahwa kami ini adalah generasi kedua setelah merdeka. Waktu itu ya, itu masih presiden pertama, nak.
Mama tuh masih pergi apel 17 Agustus sore. Nah, turunin bendera, baca itu ya. Mama begini-begini pernah dicium sama Presiden Soekarno loh, karena bacaannya bagus. Nah, tapi September Mama perangin dia lagi ke situ, sampai teman-teman ditembak, ada yang meninggal ya, dan yang meninggal itu teman Mama tuh sama-sama anak SMP. Anyway, begitulah nak, susah sekali hidup waktu itu. Ini di Jakarta, nak, di Jakarta Pusat. Kita waktu itu tinggal 1 kilometer jarak garis lurus sama istana, nggak nyampe. Tapi nak, kalau mau beli sembako, sekampung antri. Ya, nggak usah disebut. Baju, nak, sekampung seragam. Kotak-kotak, garis-garis, boleces, polkadot. Ya, itu sekampung sama. Begitulah, nak, susahnya hidup. Pekerjaan, apalagi sekolah, nak, ya Rob. Orang lulus SMA udah keren banget. Ya, kakekmu cuma lulus SD, SMP. Ya. Jadi dan belajar agama, walaupun kemudian dia sampai ke Singapura dan sebagai penerjemah dalam bahasa, mungkin bahasa Jepang, mungkin karena talentnya. Tapi pendidikan formal nggak ada. Nah, apalagi kakekmu. Mereka yang berjuang, ya, yang hilang jari kakinya karena kena ledakan dan sebagainya. Hidup lebih susah lagi. Baju mereka karung, makanannya betul betang, apa tuh namanya? Yang kayak gitulah, nasi yang keras dan sebagainya. Mungkin nggak dapat nasi, bekatul. Jadi, apa yang terjadi? Mama dan ayahmu ingin benar kau sukses, nak. Jangan kau hidup seperti kami. Maka kami sekolahkan kau dan kami harus, ayo pokoknya pergi belajar ya, usahain kalau bisa jadi ranking, oke, supaya kamu tuh bisa masuk perguruan tinggi negeri. Janganlah jadi kayak mama, udah sini udah nggak usah dicuciin itu piringnya, udah nggak usah dikerjain lagi, sana bikin dulu PR-nya. Tapi nak, bersama dengan itu cara komunikasi kami juga amat sangat keras padamu. Kenapa, nak? Karena itu yang kami peroleh dari angkatan pertama pejuang kemerdekaan. Ya, nak, tidak menafikan bahwa ada orang-orang yang tetap lemah lembut, yang tetap bijak, tetap tidak menafikan itu. Ya, apa, nak, yang bagaimana caranya kami ngomong? Nih, kami ibu merumuskannya dalam komunikasi. Emang komunikasi itu harus sendiri. Ini banyak sekali hal-hal yang dibicarakan sendiri-sendiri, tapi sama ibu digabung jadi satu supaya kita bisa memaknai di rumah aja ini. Ya, kita bisa menganggap positif ujian yang sedang diberikan Allah kepada kita. Oke, kita mau geser, ya, geser sudut pandang. Oke, nah, dulu mama memerintah, cepetan kerjain apa yang mama suruh, Wati, misalnya, ya, gitu. Anton itu makanya jangan begitu, main bolanya berhenti, pemerintah, ya. Terus menyalahkan kalau kamu salah, meremehkan kalau kamu luka, ya, membanding-bandingkan dan mencap, banyak banget, ya, segala macam itu. Nah, itu nggak sengaja keluar otomatis, tapi itu menyebabkan apa, nak, padamu sayang? Selain tadi yang kamu sebutkan tadi, coba deh. Ada nggak termasuk tadi cemas, takut, ya. Tapi apalagi? Coba Mbak Felis bantuin. Ya, dari gaya Mama ngomong itu, apa yang dirasakan? Boleh nggak kita komunikasi? Teman-teman sebetulnya bisa buka mic kok kalau ada yang mau ngomong, boleh nggak Mbak Felis? Iya, boleh Bun, boleh banget. Ya. Kalau ada yang mau ikut jawab, ikut ngobrol. Iya, biar nggak sepi gitu ya, Bun, ya? Iya, biar kita kayaknya berasa dalam satu ruangan pada masing-masing di rumahnya. Silakan teman-teman merasakan apa? Merasa tidak berharga. Betul. Apalagi sayang, ayo semuanya speak up. Bisa dilecehkan, tidak dihargai. Betul, keren. Apalagi? Tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri. Apalagi? Tidak berharga, malu. Iya, malu. Ya, yang lain? Takut salah. Oke. Takut salah. Apalagi? Ayo teriak aja, kedengeran kok. Saya masih oke. Enggak, Deng, saya kan pakai ini. Ayo, apalagi? Ayo, keluarin. Sambil keluarin itu teman-teman merasa jadi lebih lapang. Ayo dong, keluarin. Ragu-ragu. Ragu. Nggak bisa ngambil keputusan. Ya kan? Akhirnya kan? Jadinya tergantung orang. Oke. Itu. Nanti teman-teman kasih angka ya. Sekarang nggak sempat lagi. Ya, karena kita udah berkejaran sama waktu. Dikasih angka. Sudah? Semua itu. Seandainya teman-teman punya waktu, nanti ini diprioritaskan untuk
ditambahkan apalagi perasaannya, ya. Selain itu apabila menemukan perasaan positif juga ditulis di bahagian yang positif. Sampai sini jelas, teman-teman, Mbak Felis? Jelas, Bun. Jelas. Oke. Nah, jadi ini apa akibatnya kalau kita tahan terus, tahu nggak? Dia muncrat terus, terutama nanti kalau Anda hampir dan seusia saya. Nah, ini saya mau bahas besok dalam full Zoom yang lain. Kalau teman-teman mau, coba aja kalau masih bisa daftar, ya. Nah, jadi itu banyak sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti buang. Saya kasih tahu sekarang tekniknya, bagaimana teman-teman membuang itu, ya. Begini, karena kan itu mama nggak sengaja, karena. Tapi sekarang, ya, engkau melakukannya kan sayang, engkau mengulangnya kepada anakmu, kepada cucu mama, karena. Iya, betul, Bun. Jadi sekarang mereka sedang merasa apa, nak? Merasakan yang apa engkau rasakan kan? Berapa usianya, nak? Jadi kalau kita nggak buang sekarang, berarti kau akan melakukan itu terus-menerus. Apa yang terjadi sama anakmu? Iya, ya, oke. Ibu-ibu tutup dulu. Saya mau menjelaskan, tutup dulu suaranya, ya. Oke. Sampai di situ jelaskan ya, Mbak Felis? Jelas, Bun. Jadi kayak Hmm. luka batin gitu ya, Bun, ya kan? Iya, Ada yang namanya luka batin yang dibawa dari masih kecil yang tidak tanpa kita sadari. Sekarang kita refleks juga gitu. Dulu kita sering dipermalukan, sekarang kita jadi secara tidak sadar mempermalukan orang lain gitu misalnya. Atau sering dimarahin, sekarang jadi marah. Iya. Karena terbawa gitu. Iya, nggak sengaja. Dia muncrat kita istilahnya, Mbak. Ya, dia muncrat dengan sendirinya. Nah, baik. Nah, sekarang saya menyarankan, ya, dan kita tentunya setuju bahwa kita tidak perlu mempertahankan ini kan ya? Nggak perlu. Iya. Baik, jadi makanya sekarang saya menyarankan setelah kita udah mendaftarkan itu, membuat list tadi, terus kemudian kita udah kasih angka, ternyata angkanya di atas 6 semua, ke arah 10, berarti kemungkinannya dia untuk terulang kita lakukan, ya, itu sangat besar. Oke, jadi saya minta teman-teman untuk ya menyadari. Dulu nak, mama, kan tadi mama udah bilang, mama nggak sengaja melakukannya. Ya, mama maksudnya tujuannya untuk baik. Mama nggak tahu bahwa itu akan menimbulkan begitu. Walaupun kalau mama lihat ke belakang, jangan-jangan mama merasa seperti ini mulangnya karena mama dapetin dari kakek kamu. Baik. Sekarang banyak berbagai macam teknik terapi. Kalau Anda merasa bermasalah, Anda bisa pergi ke psikolog, ya, atau terapis lah, psikoterapis, macam-macam. Sekarang banyak yang buka online. Tapi karena kita ketemu, boleh nggak saya berbagi teknik yang Anda bisa melakukannya dan menolong diri sendiri, ya? Iya, Bu. Oke. Saya mengambil, karena kita orang Islam, ya, saya mengambil salah satu ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Saya bacakan, nanti teman-teman tadabbur ayat ini ya. Paling nggak baca maknanya, makna perkata. Seandainya saya ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Namanya juga bukan ahlinya di dalam bidang itu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu bersikap lemah lembut. Jadi sebetulnya kita dirahmati Allah, di dalam diri kita ini udah ada sikap lemah lembut. Tapi karena pengalaman hidup kita membuat kita bersikap kasar, ghalidha qalb, hatinya mengeras. Sampai situ jelas kan teman-teman? Ya. Jadi rahmat Allah kepada kita itu fabima rahmatan minallah. Lintalahum, kita itu punya kelemah lembutan di dalam hati kita. Ya, kalau enggak kita akan bersikap keras, kasar dan keras. Bayanginlah apa akibatnya kalau sikap itu kasar dan keras. Sekarang semua teman-teman, Mbak Felis, tangannya begini ke saya. Saya mesti lihat Mbak Felis nih di sini nih. Gini, tangannya begini, ya. Oke. Saya mundur. Nih, begini. Majuin ke depan. Semua teman-teman lihat saya kan, begitu ya. Saya bilang 1, 2, 3, teman-teman bilang begini. Gitu, begini. Ya, ke depan. Oke, ya. Ayo teman-teman, sambil saya ngomong begini, sambil teman-teman melakukannya, teman-teman lepasin tuh tadi ya.
lepasin tadi yang angka-angka yang banyak itu tadi, ya, nggak berharga, cemas dan semuanya itu. Oke, ya, siap semuanya? Ya, 1, 2, 3. Ya, ya. Nah, jadi lam faddu min haulik, kata Allah, bukan kata Eli Risman, berpencar mereka dari kamu. Kalau kamu sikapnya begitu, nak, suami pergi, anak apalagi. Kalau dia pulang di rumah juga dia pulangin telat. Kalau dia ketemu sama kamu, orang yang bakalan diadepin, dia udah tahu. Sampai situ jelas. Bukan kata ibu, nak. Bukan kata mama. Kata Allah. Lam faddu min haulik. Berpencar mereka dari kamu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Fa'fu anhum. Maafkanlah saya. Sudah lewat buah hati mama, nak. Sudah lewat. Dan mama, ayahmu tidak sengaja. Lalu kata Allah, wastaghfir lahum. Tolong kau mintakan maaf, nak, kepada Allah. Agar Allah memaafkan kami, karena kami tidak sengaja melakukan itu kepada kamu. Ya. Yang ketiga, wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah. Tentu kalian langsung dalam hati kalian bilang enak aja. Emang. Wajar aja kalian bilang begitu. Orang kalian sangat menderita, sebetulnya nun jauh di sana, nun jauh di sana. Iya kan? Tapi nak, ya, jangan lupa sayang. Kau telah melakukannya kepada cucu mama. Apa yang bikin mama sangat menderita adalah karena kau, mama lihat, mama dengar melakukan hal yang sama. Ya, dengan apa yang kau terima dari mama. Jadi tolonglah buah hati mama, nak. Tolong kau maafkan mama, tolong kau minta ampunkan kepada Allah. Susah, ya susah, nak. Mama paham susah. Tapi kata Allah berikutnya dalam ayat ini, faiza azamta, fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau punya azam, kesungguh-sungguhan, dan engkau bertawakal kepada Allah, nah, hanya pegang Allah dan yakin bahwa Allah bisa melapangkan hatimu apabila engkau telah memaafkan dan Allah akan mengampuni, mengabulkan permintaanmu, ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah akan mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau Allah mencintai orang yang bertawakal, berarti nak, semua yang kau lakukan itu, upaya dan ikhtiarmu itu akan bisa terwujud apa enggak? Iya. Emang dalam hatimu bilang begini sama ibu, alah Bu Eli ngomong gampang, emang. Tapi mau selesai enggak persoalannya? Karena kalau enggak, apalagi lockdown sekarang, kau bekerja pula, ya, kau tergulung-gulung tuh dari semua persoalan. Iya, karena oke. Nah, jadi itu teman-teman lakukan. Bagaimana melakukannya? Gini. Satu, ya, teknik kita ini yang paling kita kerjakan hari-hari. Bangunlah malam kan sekarang ya, lebih cepat. Saya menyarankan masak sore itu sekaligus buat sahur. Jadi nanti tinggal dipanasin. Jangan masak lagi di tengah malam. Ya mungkin teman-teman udah melakukannya. Kalau mau order lah lebih awal gitu ya. Semua anak-anak udah dibagi tugasnya, nanti kita bicarakan tentang itu kalau misalnya ada waktu. Semua piring udah di atas meja. Tinggal masukin, kok punya microwave, kok nggak dipanasin, tinggal itu aja. Jadi kita bisa bangun lebih cepat untuk tahajud. Kebetulan ini Ramadan. Kebetulan ini Ramadan. Ya, jadi sebenarnya semua ini rencana sangat indah, ya enggak? Ya, teman-teman lockdown, kita nggak pernah lockdown begini sebelumnya, ya kan? Libur sekolah, teman-teman tetap kerja, anak-anak libur, ketemunya sama juga sore. Ya, Lebaran kan nggak selamanya kita sampai begini, kita pergi, kita jalan-jalan, pulang kampung seperti Mbak Felis bilang tadi. Semua kita tahu itu. Tapi sekarang kita Lebaran ini bisa nggak jadi. Kita nggak bisa taraweh. Kita semua kita lakukan di rumah. Ya. Jadi teman-teman gitu. Sholatlah malam, kemudian zikirlah. Zikir itu kan begini ya. Ini kemarin kan 33. Kalau ini diulang 5 kali, ini 165. Teman-teman fokus ya. Terus ini transaksional ke atas. Mau nggak mau, apabila udah 165, maka gitu kesadaran kita udah turun sedikit dari gelombang alfa ke gelombang beta. Sampai situ jelas ya? Baik. Sekarang pergunakanlah ini telapak tangan. Ya, bisa mulai dari sini, bisa mulai dari bawah. Oke. Nah, begini.
ke atas. Sambil ini apa namanya lengan kita ini, katakan wahai lenganku, ya, aku izinkan engkau menjadi detektor untuk menemukan di bagian mana di tubuhku. Saya mungkin mundur sedikit ya. Kelihatan nggak? Nah, bagian mana di bagian tubuhku, mulai dari atas paha ya. Ya, teman-teman di situ juga coba dong, Mbak Felis juga coba ya. Ya, yang selama ini terasa sakit, sesak dan segalanya ya, oleh karena beban emosi yang bertumpuk-tumpuk sudah sangat lama. Oke, baik. Sekarang semua menempelkan tangannya di mana di bagian tubuhnya. Misalnya kalau saya di lambung misalnya, atau di perut, ya tempel di situ. Atau teman-teman di sini, atau teman-teman sakit kepala melulu, atau tengkuknya keras, atau bahunya berat. Saya nggak tahu. Ada klien saya dia pegang telapak kaki. Saya tanya, enggak saya tanya sih waktu saat itu, setelahnya saya tanya, kok telapak kaki? Bu, beban saya itu Bu telah memurukkan saya, sehingga yang saya terasa paling berat adalah telapak kaki saya. Saya sedih sekali. Nggak pernah saya dapetin orangnya dengan telapak kaki. Oke, baik. Sekarang ya, supaya saya gampang dengan kamera, di sini aja ya, atau di sini aja deh ya. Baik. Silakan teman-teman taruh tangannya di mana, ya? Kan saya nggak bisa lihat. Saya umpamakan saya di sini. Oke. Jadi katakan, ini sampai nempel banget, sampai nempel. Lihat ya, nempel banget. Nih. Jadi katakan pada telapak tangan ini, wahai telapak tanganku, aku izinkan engkau untuk mencabut dari telapak tangan dan jari-jariku untuk mencabut dari sini ya semua beban emosiku. Ambil, buang. Terus sampai teman-teman serasa-rasanya habis. Kalau teman-teman mau berteriak, nggak apa-apa, teriak aja. Sebel banget. Apa misalnya kata-kata yang teman-teman mau teriakin aja. Maka sebelumnya tadi siapin bantal kecil, takut orang lain bangun atau pindah kamar. Ini nih, teriak, buang. Saya nggak bercanda. Ya, nah rasakan sampai lapang. Kalau mau nangis sambil ngebayangin karena kita juga buang dari kenangan yang ambil dari sini. Kalau boleh saya sarankan jangan pakai satu tangan, pakai dua-dua. Begini, ya, biar lebih efektif. Ini juga dari sini buang. Di mana lagi? Oh nggak seneng lihat dulu pemandangan matanya, bagaimana? Misalnya mama begitu dulu, ya, atau suara mama yang melengking dia buang dari sini, buang dari sini, buang, semua buang. Ya, sambil teman-teman buang bilang, saya ingin jiwa saya merdeka. Saya ingin pikiran saya merdeka, gitu. Ya udah, lakukan itu. Ya, sampai terasanya kalau tadi 10 ya, sekarang misalnya sampai 6. Sampai berapa misalnya? 4, 3. Itu teman-teman harus lakukan sering berkali-kali sampai teman-teman benar merdeka 0. Semua angka yang tadi itu 0. Kenapa saya suruh bikin begitu? Kalau teman-teman ketemu saya itu juga yang saya lakukan. Lah kita ketemunya kapan? Iya kan? Dengan begini kalau teman-teman lakukan, teman-teman bahagia, saya juga bahagia. Ya. Oke. Itu semuanya teman-teman lakukan. Setelah itu tarik nafas panjang, ya, tarik nafas panjang, buang. Buang sisa-sisanya tuh yang mungkin putus-putus belum beres dibuang semuanya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bersalawat. Oke, bagaimana? Tutup mulutnya. Tahu kan ya? Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Tapi nggak diomongin. Sampai menggema di sini, menggema di sini. Ulang senyamannya teman-teman. Saya menyarankan minimal 3 kali. Sampai di situ jelas? Ya, sehingga teman-teman merasa sehingga teman-teman merasa lapang. Langkah-langkahnya juga jelaskan ya Mbak Felis? Jelas, Tuan, insya Allah. Jadi gitu. Setelah kita lakukan itu, kita menjadi lebih lapang, ya. Kemudian teman-teman sering-sering melakukan relaksasi, ya. Bagaimana caranya? Ambil tadi kenangan yang paling indah di masa lalu tadi, di waktu kecil itu, yang membuat Anda sangat bahagia. Pasti ada. Misalnya pas dapat ranking bagus, ayahnya beliin apa, terus ibunya bikin nasi kuning, terus dibikinin apa gitu. Itu ambil potret kayak kita motret satu ini, cekek gitu. Pas lagi apa? Pas megang nasi tumpengnya, pas lagi makan sama-sama. Saya nggak ngerti situasinya di foto begini,
ya. Nah, jadi gitu, teman-teman bisa berbaring, saya menyarankannya relaksasinya berbaring, tahu nggak? Waktu anak kita yang belum punya anak kan suka lihat bayi ya, saya mundur sedikit begini. Nih, tarik nafas, perutnya dibuncitin. Buang nafas, perutnya dikempesin. Tarik nafas, perutnya dibuncitin. Boleh sekarang Mbak, praktek coba. Nah, pada saat itu kita ngebayangin tadi, yang bagus itu tuh tadi. Nah, kita mau gantiin semua yang udah kita buang dengan yang positif. Sampai di situ jelas nggak, teman-teman? Ya, oke. Sekarang tarik nafas. Ya, bagusnya tarik nafasnya hitungannya 3, kalau bisa 6 lebih bagus. Tahan 3, lepas 3. Coba 1 kali aja. Yep. Sambil ngebayangin tadi. Itu kita install sekarang yang positif itu. Bisa aja sih tempatnya misalnya yang teman-teman suka sekarang. Mbak Felis, tempat yang paling Mbak Felis suka, yang paling menyenangkan dan memberikan rasa nyaman, di mana? Di rumah orang tua, Bun, kalau lagi makan malam di meja makan. Oke, itu Mbak Felis. Diambil. Cek, diambil terus dibayangin. Ada orang yang di perkebunan lah, di pantai, suka-suka. Kita nggak usah bahas itu. Sampai di situ jelas, teman-teman? Oke. Nah, berikutnya adalah ya, kalau kita udah oke, nah sekarang kita menyelesaikan dulu dengan diri kita sendiri. Semuanya udah oke, sekarang itu diomongin ke pasangan kita. Minta pasangan kita melakukan juga. Biasanya bapak-bapak harga dirinya ketinggian dia nggak mau lakuin. Bilang nggak usah di depan saya, di mana aja. Ya, tapi tolonglah menyelesaikan diri sendiri, kan saya tahu ya papa, mama, papa, mas, apalah panggilannya suka-suka juga dulu memiliki hal-hal yang seperti ini. Kalau enggak, pokoknya diceritain, dibujuk lah ya gimana caranya supaya kita berdua selesai dulu. Sampai di situ kita bisa melihat bagaimana kualitas hubungan kita itu menjadi lebih baik. Bukankah itu yang kita mesti selesaikan dulu sehingga dia nggak muncrat keluar-keluar, sehingga kalau ini udah keluar semuanya kita lebih jernih, jadi kita bisa lebih sistematis menghadapi pekerjaan kita, menghadapi situasi dan lain sebagainya. Sampai di situ jelas ya, Mbak Felis, gimana Mbak? Insya Allah jelas, Bun. Ini kalau boleh tanya, Bun, ini Nah, boleh setiap malam gitu ya, atau satu sampai kali Mbak merasa proses lapang. sampai merasa lapang? Mungkin satu kali proses kan nggak selesai gitu, Bun, yang nggak turun angka 10 tadi, mungkin cuma sampai 9 gitu, atau bahkan nggak turun-turun. Misalnya kita masih merasa, aduh kok Iya, kurang lega gitu, dicoba lagi besoknya gitu ya, Bun. ya. Sampai Mbak, sampai semua Mbak dan teman-teman merasa lapang, merasa merdeka. Tadi kan kita bilang saya pengen pikiran saya merdeka, saya kepengen jiwa saya merdeka. Gitu, ya. Nah, kan itu masalahnya gini, Mbak, masalahnya begini teman-teman, itu berlapis-lapis. Waktu kita buang ini muncul, kita buang ini muncul, gitu loh. Jadi makanya mesti harus diselesaikan semua, dan itu hidup terasa lebih ringan, gitu. Jadi kita bisa berbuat lebih banyak untuk segalanya, ya. Sampai di situ, jelas? Ada pertanyaan lagi, Mbak? Cukup, Bun, insya Allah Baik, jelas. saya lanjutkan ya, karena kita udah hampir jam 2. Harusnya kita 11:30, harusnya selesainya 11:30 ya? Kalau di jadwal 12:30 sampai jam 2:30, Bun. Oh, Jam 2 setengah 3, oke. selesai materi, jam 2 sampai 2:30 tanya jawab. Oke. Nanti kalau nggak sempat tanya jawab, pilih saya tanya jawab saya nggak selesai materi, apa pilih saya selesai materi nggak tanya jawab? Mungkin lebih Maaf, prefer gimana? selesai materi, Bun, nggak apa-apa Iya, nanti. ya sama. Salaman dulu. Salam dulu. Salim dulu. Salim dulu. Oke. Sebentar ya, saya bicara sama anak saya sebentar ya. Sebentar aja 1 detik. Sambil menunggu Bunda, mungkin ada mbak-mbak atau ibu-ibu yang mau mengaktifkan videonya supaya bisa bertatap muka.
Ya, aktifin aja deh, jadi saya bisa geser begini dan untuk lihat ya. Bisa lihat Karena siapa saya lihat tahu Mbak Felis lagi begini. Oke, baik ya, saya lanjutkan ya. Nah, sudah ya, jadi kita harus menyelesaikan urusan kita sendiri dulu dan menyelesaikan dengan suami kita. Baru sekarang dari situ kita baru ke anak, sampai situ jelas. Mau nggak mau kita jadi menyelesaikan diri kita, kita sebagai individu, kita sebagai pasangan. Mau nggak mau kita jadi bisa melihat konteks kita selama ini di ruang pekerjaan. Sampai situ jelas ya teman-teman, ya Mbak Felis ya. Jelas Bun, insya Ya. Allah. Ya, jadi kita bisa melihat kita dari berbagai macam perspektif gitu. Nah, sekarang karena kita lockdown, kita melihat sekarang ke anak kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini kan saya susahnya teman-teman ini semua seragam ya, karena dari Majelis Taklim Telkom gitu kan. Jadi pada umumnya semua teman-teman adalah ibu bekerja, ya enggak? Iya Bun, rata-rata ibu bekerja. Ya. Jadi saya nggak, kalau misalnya di komunitas lain gitu, misalnya Ada kemarin yang ibu rumah tangga gitu Bun. iya ya, jadi ada 5 kelompok. Saya sebutin aja nggak apa-apa ya. Iya. 1 ibu bapak bekerja, 1 bapak saja bekerja atau ibu saja bekerja. Ya, ini. Yang ketiga, bapak ibu bekerja atau bapaknya bekerja di rumah atau bapak ibunya bekerja di rumah. Yang ini long distance relationship, long distance marriage. Yang ini single parent. Jadi saya mencoba mengcover semuanya ya. Halo? Iya. Oke, Iya Bun. baik. Nah, sekarang coba teman-teman, sudahlah bekerja, jangan-jangan single parents. Sudahlah bekerja, jangan-jangan long distance. Ini semuanya tetap tercover. Nah, saya bersama anak saya saking buru-burunya sampai nggak bilang terima kasih buat Telkom. Saya saking paniknya tadi telat setengah jam, saya lupa berterima kasih sama staf saya, Nana namanya, yang udah memfasilitasi semua ini. Semua Allah berikan keberkahan hidup dan rahmatnya ya. Jadi Nak, bisa nggak tolong kasih aspek perkembangan. Nah, sekarang teman-teman yang teman-teman lakukan adalah mengambil selembar kertas lain ya, menuliskan aspek ini untuk 1 anak pertama. Nah, kalau nanti yang lainnya bikinnya nanti. Saya cuma mau contohin 1 aja dulu ya, karena waktu kita terbatas, oke? Enak banget kan ya, karena kita di rumah semuanya jadi dekat. 1, jadi anak-anak kita itu dilihat dari 5 aspek perkembangannya. Apa? Kalau Anda membaca semua buku psikologi, jurnal psikologi, maka yang kita akan melakukan evaluasi individu ya, individual evaluation. Ada 5 aspek dalam psikologi. Pertama, aspek fisik dan kecerdasan. Kedua, udah ada itunya di situ ya, bisa di screenshot aja juga bisa, ya kan? Kedua adalah aspek emosi, sosial atau life skill. Lalu aspek spiritual, fisik, kecerdasan, emosi, sosial, spiritual. Karena kita ini orang muslim, karena kita tadi harus mengutamakan Allah daripada segala-galanya, ketakutan untuk mati tidak sebagai muslim. Anak kita udah siap apa sebagai muslim? Ya, maka kita naikkanlah aspek itu yang teman-teman lihat di layar. Aspek spiritual saya naikin ke atas ya, yang dibagi kalau aspek spiritual dalam semua buku psikologi maupun jurnal-jurnal psikologi apa saja lah ya risetnya, nggak bisa dibahas lebih lanjut berdasarkan agama, nggak bisa, karena nggak bisa psikologi membahas agama. Oke, maka spiritual itu dibahas secara umum, kita nggak bisa. Kita spiritual itu harus dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu akidah atau tauhid kita dan anak kita, akhlak kita dan anak kita, dan ibadahnya. Bayangin, itu aja udah mabok. Sekarang selama ini, ya kan ada ibu yang udah 50 tadi, 30, 40, anak yang pertama udah umur berapa? Akidahnya kayak apa? Bagaimana kalau kita dipanggil duluan atau dia dipanggil duluan? Dia menghadap Allahnya bagaimana? Nah, ini bisa berminggu-minggu kita cuma bahas bagaimana menanamkan akidah buat anak. Ya. Kemudian akhlaknya bagaimana? Ya. Kemudian
ibadahnya gimana? Bukan hanya, makanya pas banget ini Ramadan, ngecek sholat. Anak ngecek semuanya tadi itu, ngecek akidahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, terhadap Allahnya, terhadap kita, terhadap dia sesama saudara, terhadap orang lain. Banyak banget. Banyak banget. Nggak beres-beres itu aja. Jadi kapan sempet tadi, kalau misalnya emosinya tadi dirinya sendiri belum diselesaikan, kapan ngemegang ini? Ya, belum fisiknya dan kesehatan, ya, dan balik tuh. Ya, karena ini sebetulnya kalau ditambah satu lagi ada aspek seksualnya kan ya, perkembangan seksual. Ya, jangan-jangan belum balik udah dimasukin santren. Jadi Anda biarkan anak-anak Anda itu berada di orang banyak yang menyelesaikan pergolakan emosi dia selama balik. Saya pause sebentar ya, pause sebentar. Jadi gitu ya. Sudah, ini aspeknya semua. Kita waktunya terbatas kan, jadi saya tidak bisa mengelaborir satu-satu aspek ini tadi, ya. Misalnya, teman-teman bisalah melihatnya dari tempat lain atau ikutilah ya IG Rumah Keluarga Risman, Facebook-nya. Dari 2-3 tahun yang lalu kami banyak sekali menulis, ya teman-teman bisa pilih dari situ. Sebetulnya kalau nggak ada, ini bisa pesan buku ya, Parenting Plus Plus, dan buku-buku lainnya pada saya. Tetapi kan kita susah nih sekarang ngirimnya. Tapi kalau seandainya mau nggak apa-apa, masuk aja ke IG Rumah Keluarga Risman. Kemudian bisa ikut grup parenting untuk konsultasi. Ada yang dipegang secara Risman, dan yang berkaitan dengan mental health itu dipegang oleh Sileni Risman. Bisa juga daftar di situ di Lingkar Ibu namanya. Baik. Nah, jadi satu aspek ini tadi, kemudian kita aspek berikutnya. Nak, kita cek perkembangan psikososial masing-masing anak. Kita ambil aja dulu anak pertama dulu ya, teman-teman, gitu. Oke, satu. Yang berikutnya ya, Nak. 0 sampai 1,5 tahun si anak sulung ini, atau masing-masing anak itu adalah masa pembentukan rasa aman. Oke. Pembentukan rasa aman. Sejauh mana anak kita punya rasa aman? Jadi kok saya menyampaikan, kan saya udah tua ya teman-teman. Ya, udah, kalau bahasa Betawi udah bau tanah. Jadi saya menjelaskan ini harus jujur seadanya secara ilmiah. Teman-teman jangan merasa tersinggung. Kalaupun tersinggung nggak apa-apa, karena saya harus berkata benar. Ya, saya tidak bisa berpihak dan membuat teman-teman merasa nyaman saja, padahal memang seharusnya tidak nyaman gitu. 1,5 tahun pembentukan rasa aman. Rasa aman itu terjadi apabila anak mendapatkan ASI langsung, seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran 2 tahun. Karena ASI itu pada saat kita memproduksi ASI, ada oksitoksin berproduksi di otak kita. Kelengketan antara kita dengan anak. Ya, sekarang berapa bulan anak Anda tinggalkan? Dari mana bisa dapat kelengketan? Ya, sekarang susu diperah, dibekukan, terus nanti dikasihnya sama orangnya otaknya kagak punya oksitoksin. Ya kan? Jadi dia dapat rasa aman dari mana? Jadi kok dia sekarang kenapa-napa? Lah, rasa amannya bagaimana? Cek dari situ. Bayangkan sekarang kita lockdown, kesempatan untuk mencurahkannya, menggantikannya, merehabilitasinya. Oke, sekarang tangannya begini dulu. Ayo say, begini ya. Tangan kiri ini, Mbak Felis nih. Ya, oke. Ini tangan kanan begini. Tangan kanan. Oke, nah baik. Sekarang ya, ini adalah kertas. Ini perangko. Sok atuh ditempel. Nah, perangko ditempelin ke kertas. Ya, geser-geser. Ya, cabut. Nah, apa yang terjadi sama kertas? Apa yang terjadi sama perangko? Mbak Felis. Iya, apa yang terjadi? Yang lain juga boleh jawab. Apa yang terjadi sama kertas? Apa yang terjadi sama perangko? Ayo dong, salah seorang menjawab. Mbak Felis. Lepas, Bun. Iya, lepas, robek, nempel, ya enggak?
biar cepetnya aja. Ya nggak? Iya, Oke. iya berbekas mungkin kalau. Ya, berbekas, ya. Ini pembantu, ini anak. Lebih banyak nempel sama Anda apa lebih banyak nempel sama pembantu? Jujur sama pembantu sih, Bun. Yang berbekas yang mana? Robek-robek ini jiwanya. Dari mana anak Anda punya rasa aman? Sampai situ jelas ya. Jadi Iya, itu satu, cek dulu tentang rasa aman. Kedua, 1,5 tahun sampai 4 tahun itu adalah dasar anak untuk kemandirian. Bahasanya si Erik Erikson ini otonomi. Dia otonom. Dia bisa melakukan dirinya sendiri. Ini kan satu anak, satu babysitter. 3 anak, 2 pembantu. Udah diurusin minumnya, sepatunya, apa karena mamanya sama anaknya sama-sama buru-buru. Jangan-jangan kalau kita dari aspek spiritualnya tadi, anak dibangunin untuk pergi ke sekolah jangan terlambat dibandingin sholat subuh terlambat. Coba, jadi di mana tuh letaknya? Kapan anak itu mandiri? Padahal kemandirian itu sumbangannya gede banget. Sampai dia punya anak juga. Jadi wiring yang Anda bentuk di sininya adalah bahwa anak gitu, ya pengasuhannya ditinggalkan kepada orang lain, bahwa kemandiriannya juga tergantung sama pembantu dan sebagainya gitu loh. Bagaimana? Coba dampaknya coba apa? Sekarang semuanya dia minta tolong Anda. Kenapa? Dia butuh kelengketan. Dia sekarang baru bisa menikmati rasa amannya karena Anda ada di rumah. Luar biasa Allah kasih wabah ini hanya karena sebuah binatang, katakanlah seekor sebentuk, yang tidak tampak pada mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dirasa dengan hati, kita sekarang bisa bayar hutang. Anda tuh punya hutang sama anak Anda sebanyak apa? Kalau ngutang di bank gimana nyicil? Nah sekarang nyicil tuh baru 2 aspek. Yang ketiga, harusnya 4-6 udah punya inisiatif. Ya, lucu sekali. Saya bercerita sedikit boleh nggak, Mbak Felis? Boleh, Bun. Oke. Jadi tiba-tiba cucu saya pengen beli mobil, umurnya 7 tahun. Mobil yang kecil itu loh Mbak, yang bisa jalan dari rumah ke belakang. Kebetulan kami ditakdirkan cuma mampu beli tanah dengan rumah yang panjang ke belakang, bukan yang 4 persegi. Jadi ini sekitar 30 sekian meter lah dari ruang tamu ke dapur gitu. Nah, Wah, besar sekali ya, Bu. 30 meter. Mbak, panjang, Mbak, panjang. Panjang banget. Ya, jadi dia bilang dia capek. Dari ruang depan, yang sekarang ruang kerja saya berubah jadi musalah, ke dapur dia bilang dia capek. Dia perlu pakai mobil itu. Jadi dia mulailah pendek cerita. Dia terus tiap hari. Tapi itu 950.000. Bagaimananya dia punya 600, udah keburu dia kasih 600 atau 700 dia udah kasih sama ibunya buat tambah-tambahan belanja Ramadan. Tabungannya semua. Sekarang masa tabungan diminta lagi. Jadi ya apa terus tiap hari dia mengeluh, gimana caranya ya, dapat uang gede, sekarang nggak jajan lagi deh. Tapi kan ini puasa nggak dapat uang jajan begitu, pokoknya setiap hari dah memperpendek ini. Jadi sekarang muncullah inisiatifnya. Dia ambil sepotong kertas, dia pakein peniti atau apa ditempel di dadanya. Dia jalan ke semua orang, donasi, kasihan orang mau beli mobil. Kita ketawa-ketawa. Terus abis itu besoknya lain lagi modusnya. Dia pakai kertas lagi di dadanya, tapi penuh dengan kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil itu kita boleh tekan tombol, ya. Tekan tombol apa? Anak baik, anak yang membantu, anak yang bekerja sama, anak itu dia bikin. Jadi kayak mood-nya gitu ya. Mood, ya, moodnya apa? Gitu. Nah, dari kalau tekan mood itu nanti kita harus nyumbang berapa, gitu. Nah ini gitu, sepele kelihatannya, tapi nggak mungkin bisa muncul kalau tadi ya nggak ada aman, nggak ada kemandirian gitu. Karena itu dari situ kan semuanya bergabung jadi satu. Karena ini kalau dibahas Mbak, ini seminar 3 jam sendiri. Cuman perkembangan psikososial. Bayangin nih sekarang saya lompat-lompat dari topik ke topik, Ya, oke. Berikutnya, jadi harusnya udah ada inisiatif. Anda sekarang bisa melihat, Anda marah-marah, karena dia barang berantakan, dia nggak punya inisiatif, rapihin. Dia nggak punya inisiatif ini, inisiatif itu, udah deh, namain sendiri aja daripada saya nebak. Nah, dari mana inisiatifnya? Yang menanamkannya siapa? You've been away. Ya, tunggu.
Jadi 6-12 udah kemampuan berkarya. Jadi dia harusnya, jadi sekarang dia dengan inisiatifnya pas diajak sama ibunya. Coba deh diskusiin, katanya, ayo deh ngomongin, Ma, gimana caranya supaya saya bisa dapat beli mobil itu. Dia bilang gitu. Seharusnya sedang Ramadan, kok udah Ramadan kan makan, jadi udah nggak capek. Panjang dia mengeluh panjang lebar. Akhirnya berdiskusi dan dia keluar dengan ide, bikin parsel. Bikin parsel isinya apa, dia sendiri yang menentukan, yang suka-sukanya anak umur 7 tahun. Kalau saya ceritain kita terkakak-kakak ketawa. Ya, dia bikin parsel katanya. Dia bisa nggak katanya beriklan lewat IG-nya RKR, Rumah Keluarga Risman. Bisa kata ibunya. Bayar nggak iklannya? Enggak, buat kamu gratis. Ya, itu kemampuan berkarya. Harusnya anak pada usia 6 ke 12 udah berkarya. Nggak usah kita suruh untuk bantu-bantu yang urusan rumah tadi itu sebetulnya. Dia pagi-pagi sekarang cucu saya udah masuk, tok tok tok, permisi, kenapa ambil baju kotor? Ntar agak siang sedikit dia dapat ambil sampah. Ya udah dengan inisiatif dia, kita udah nggak pernah teriak lagi, kita udah ngomongin satu kali aja udah cukup ya. Kemudian 12 sampai 18 tahun sudah punya jelas identitas diri. Dia laki apa dia perempuan dengan semua aspek-aspeknya. Nah, saya mau masuk sedikit ya masalah seksualitas. Teman-teman sekalian, 0 sampai 7 tahun itu adalah masanya di mana anak memerlukan identifikasi dengan orang tua sejenis. Sekarang ayahnya pergi buat anak laki-laki, ibunya pergi, anak itu mengidentifikasikan dirinya sama siapa. Rumah wifi, telepon berlangganan, telepon canggih di tangan, TV yang modern sekali, ya, kalau nggak IndiHome, First Media, kemudian games tersedia. Ibu bapaknya kan jadi handphone, sosial media terus Anda copotin, kok sekarang karena dia udah kelihatannya adiksi. Anda kan mencabut ayah bapaknya, kesenangan, cintanya, perhatian, semua dari sosial media itu. This is another topic, another problem yang huge banget, gede banget buat dibahas. Tapi maksud saya adalah inilah kita lockdown, saudaraku. Pergunakanlah waktu untuk melihat ke dalam tadi, menyelesaikan urusan sama diri tadi satu, menyelesaikan diri dengan pasangan dua, menyelesaikan urusan dengan anak-anak. Ya, sampai situ jelas ya? Oke, baik. Jadi, apa yang harus dikerjakan? Pertama, ini kan udah dapat jadinya kan masing-masing evaluasi dari masing-masing anak. Sebentar. Baik, saya kehilangan satu slide. Oke. Pertama, udah ini seharusnya evaluasi ini tadi dilakukan oleh kedua orang tua. Oke, ayah melakukan evaluasi, ibu melakukan evaluasi. Jadi untuk masing-masing anak udah kelihatan bolongnya di mana. Masing-masing dah. Habis itu kita duduk berdua. Bagaimana, Pak? Ya, ini nomor satu gimana? Apa gitu. Kita cocokin. Ambil 2 atau 3 aspek aja dulu selama lockdown ini. Ini kan diperkirakan sampai Juni. Maka di situ dipecahkan bagaimana apa yang masih harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bagi tanggung jawab. Ini belum tentang rumah, belum tugas sekolah. Jadi kenapa habis waktu kita untuk pelajaran? Semua mata pelajaran sekarang ini ke depan nggak kepake. Dunia akan beda sekali. Jadi gara-gara mau berbegituan, takut sama guru, takut sama sekolah, mengalahkan takut pada Allah. Hati-hati. Ya, ini dulu yang kita beresin karena ini menyangkut kita mati sekarang apa kita mati nanti. Ini kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ya, nah, jadi udah kan dapat itu semua tadi setelah kita ngobrol sama suami, oke? Maka apa yang kita lakukan tadi kan kita udah memaafkan orang tua kita, udah minta ampunkan kepada Allah, ya, supaya kita jadi merdeka. Ya, kalau perlu kita datang ke orang tua kita untuk mengatakan kenapa sih Ma dulu begini, Mama tahu nggak sekarang aku lakukan lagi ke cucu Mama, gitu. Itu selesaikan dulu tadi yang pertama. Sekarang udah ke atas, sekarang kerjain ke bawah, ke masing-masing anak. Ya, kerjain inilah kita mengatakan bahwa bagaimana mensiasati wabah ini menjadi berkah. Jadi sikapnya positif, apalagi kita udah memerdekakan diri kita.
ya, ngomong masing-masing sama anak, minta maaf, bolongnya ternyata banyak banget, sengaja atau nggak sengaja deh tuh, ya. Nah, udah jadi itu yang dibutuhkan anak. Ada kelengketan, ada perhatian, ada kasih sayang, ada minta maaf. Minta maaf sama anak itu kalau kita salah ya kita peluk, ya peluk. Anak-anak butuh pelukan. Tadi sama mama juga, mamanya juga butuh pelukan. Ini yang saya mau bahas besok nih, mengasuh nenek-nenek dan kakek dalam COVID. Lain lagi. Tapi bagaimana Anda perlu pelukan, kami perlu pelukan. Jangan lupa bagaimana Anda menangani kami. Anda sedang dilihat sama anak Anda. Anda akan jadi tua seperti saya. Oke, nah bayangin. Ini baru ke bawah doang nih, belum ke atas. Selesaikan tadi tuh sama anak. Ya oke dek. Jadi sekarang apa dek yang adik mau? Bagaimana dek? Bagaimana mas? Kak, kita menyelesaikannya. Bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu butuhkan ayah sama mama melakukannya? Kalau anak-anak udah didengerin satu-satu, begitu berikutnya. Begitu berikutnya. Ya kalau 55, kalau 77, ya selesaikan satu-satu, buat jadwalnya. Apabila anak-anak ini sudah teratasi dengan baik secara emosional, udah terbayar hutang sedikit-sedikit, mereka lebih jauh lebih mudah diajak kerjasama. Ya, nanti kita bahas dulu nanti setelah itu. Pokoknya sekarang masing-masing anak dulu. Oke. Nah, untuk bisa memenuhi itu tadi, ini kebutuhan psikologis ini tadi, ayah dan ibu nggak bisa ayah ngarepin ibu aja. Udah nggak ada, nggak zaman. Ya, bikinnya berdua, tanggung jawab berdua. Ya, walaupun ayah itu LDR. Bagaimana kalau single parents minta dibagi ya sama anggota keluarga lain atau saudara pihak ayahnya atau pihak ibunya. Bagi bagaimana menggenapkan yang memang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Sampai di situ jelas ya, Mbak Felis? Mewakili yang lain? Jelas insya Allah, Bun. Baik, nah sekarang slide berikutnya. Jadi mengapa selama ini kita hanya mementingkan sekolah, mata pelajaran, jadi ranking, ya, yang terbaik, terpintar, ditembak terus anak itu ter. Karena mama dulu bikin wiring di otakmu pelajaran. Sekarang kamu ikutin juga ranking. Jadi tadi soal akidah, soal akhlak, soal ibadah, lo taruh di nomor berapa? Diributin doang tapi tidak seintensif. Kalau anak-anak susahnya tuh mata pelajaran, karena kita nggak bisa mengikutinya, maka habis dan kita takut anak kita jatuh angkanya, ya di kepala lo adalah supaya dia sukses, dan sukses itu menurut kalian seperti mama tanamkan dulu, sukses itu akademis, ke depan enggak lagi. Dunia ini udah kacau balau, lihat nggak sekarang kacau balaunya. Jadi diperlukan apa? Iman. Akhlak yang baik, ibadah, kemampuan berpikir, BMM, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan, pengetahuan tentang teknologi, rezeki dari langit. Jadi kenapa sekarang terdikte sama sekolah? Kalau memang lagi nggak sempat bilang, Pak maaf ya, yang ini nggak dikerjain. Karena kami lagi memanfaatkan di rumah aja ini untuk cari berkah, bayar bolong-bolong saya Pak sama anak-anak. Lagi ditaruh rapor ke gimana? Kita sebagai orang tua harus berani bersikap. Anak-anak lo, kenapa lo jadi didikte sama orang lain? Ya itu kewajiban mereka, kita hargai. But you go to deal. Kalau nawar barang aja lo nggak boleh kurang. Ya kan? Kenapa urusan anak kita nggak bisa kurang? Kita sekarang ini semua berada di tubir jurang. Jangan-jangan udah hampir mau jatuh. Kenapa? Adiksi games, adiksi gadget, adiksi games, adiksi pornografi. Merusak otak depan. Kalau mau ntar kita ngomongin lain kali. Merusak otak depan. Susut 4,4% ini susut 4,4%. Lo punya duit berapa? Miliar. Hah? Gimana ngobatinnya? Jadi jangan main-main. Ini rahmat Allah luar biasa. Lockdown rahmat Allah. Ya. Mengapa tadi kita membutuhkan keberhasilan akademis? Salah mama. Yang tadi mama minta dimaafkan. Mama minta tolong diampunkan kepada Allah. Ya,
Sekarang kau nak harus jadi orang tua bagi anakmu sendiri. Kenapa? Karena suami istri waktu kawin punya anak tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Jadi sekarang duduk lagi sama suami ini, hasil riset ibu menawarkan ini nih tujuan pengasuhannya. Next, Nana. Kasih slide, Nak. Ya, 1. Jadi harusnya sesuai dengan tahapan perkembangan tadi itu, ya, kita dalam mendidik anak adalah target utamanya, ya, menjadikan anak kita hamba Allah atau mukmin yang takwa, berakhlak mulia, ya, dan ibadahnya sempurna. Itu dulu. Ini enggak, PR les, PR les, PR les. Nah, lo ambil deh itu sekarang akibat PR les plus gadget. Iya kan? Ya. Ini pada semuanya bilang gini, gue nyesel nih ketemu sama Ibu Eli Risman. Ya kan? Jadi susah kan? Oke, yang kedua. Jadi sadar, Bun, jadi sadar. Iya, PR lo banyak kan? PR kita semua Banget. banyak. PR kita banyak sekali dalam keadaan yang kayak gini. Dua ya. Jadikan anak kita jadi calon istri dulu sama calon suami. Lo mau punya mantu nggak sih? Kedua, mau punya cucu nggak? Dari mana? Kalau lo cuma bertekan, maaf, ini ngomongnya lo gue ya. Kalau Anda semua hanya memperhatikan keberhasilan akademis, ya bagaimana, Nak? Tingkat perceraian sekarang, kita duduk di sini 1 jam 40, Nak, perceraian. Ini kita udah hampir 2 jam. 2 jam setengah. Bayangin, 80 orang bercerai. Kenapa? Kan cuma disiapin jadi sarjana. Kan cuma disiapin untuk menjadi pekerja. Kan nggak disiapin untuk jadi suami istri. Jadi panjang ke belakang kalau orang bilang saya single parents, ibu bilang kenapa? Pasti dua-duanya nggak siap. Barulah yang keempat jadi profesional. Apa profesional? Itu sekarang kalian jadi pekerja di mana-mana, di Telkom, antara lain. Itu yang keempat. Karena itu tanpa kita latih pun kalau udah yang basicnya ada, itu menggampang. Coba lihat sekarang linear nggak? Pendidikan Anda sama pekerjaan Anda sekarang. Nggak linear pasti. Banyaknya nggak linear. Dari mana belajar tentang pertelekomunikasian dulu? Iya kan? Iya, Bun, betul. Iya. Banyak rata-rata boleh bikin riset nih Mbak. Dari yang 100 orang sekarang mendengarkan saya, berapa persen yang linear? Linear itu maksudnya dulu sekolahnya A, kerjanya A. Iya, betul. Jangan-jangan Mbak Felis dari IPB. Aku S1-nya arsitek, Bun. Nah, ngapain lo di situ coba? Iya kan? Maksudnya begitulah Mbak Felis ya. Oke. Iya, iya, Bun. Sekarang kita balik kemari ya, karena waktu kita semakin terbatas. Jadi gitu loh. Kita yang kelima, kita jadikan anak kita jadi pendidik dulu. Karena dia terutama tugas utamanya mendidik bininya sama anak-anaknya kalau dia laki-laki. Karena laki-laki itu paling bahaya, tahu kenapa? Karena dia sasaran tembak bisnis pornografi. Nah itu, anak itu jangan-jangan berayah dia ada, berayah dia tiada. Beribu dia ada, beribu tiada. Lo mati mendadak gimana? Ya, oke. Jadi, kalau anak perempuan 4 aja cukup. Kenapa? Karena nanti insya Allah harus jadi punya suami yang mendidik dia. Kenapa anak laki-laki kita harus kita siapin? Karena dia akan menjadi pendidik. Bukan hanya anaknya, bininya mesti dia didik. Bininya juga mesti tahu bahwa dia, suaminya itu adalah orang tuanya sekarang setelah ijab. Jadi kalau Anda tidak menyiapkan anak laki-laki Anda, ya ilah, mau hari tua yang kayak bagaimana? Rumah tangga anak menantu berantakan. Jadi mana yang dipilih sekarang? Hari tua yang bagaimana? Duit itu bisa beli apa? Membayar apa? Ya, saya tahu bahwa kita perlu buat hidup, paham. Cuman ini jadi bagaimana gitu loh. Harus Anda siasati. Oke, yang berikutnya. Jadi anak-anak kita harus jadi penanggung jawab keluarga, terutama anak laki-laki. Kenapa? Kalau kita sakit, bukan anak perempuan yang ngurusin orang tuanya, anak laki-laki, menantu kayak saya nih sekarang. Anak saya perempuan semua. Saya sakit, nggak bisa anak saya datang. Lagian semuanya, tiga-tiganya di luar negeri. Ini karena kami mulai
tua sekali, ya udah mau 70 kan, jadi udah mulai sakit-sakitan, saya bawa ayahnya pulang dari, di 4 tahun ini Masya Allah tabarakallah kami di Mekah kan selama Ramadan. Jadi pulang sakit ayah, sakit di Madinah, sakit di Mekah. Maka anak saya sulung yang di Kuala Lumpur yang memang pergi lebih dulu, udah 15 tahun dia, adik-adiknya sekarang bertabur, satu di Singapura, satu di Madinah, pulang dia. Yang sekarang ngurusin saya nih, masangin ginian. Coba kok dia nggak ada di rumah, saya berdua sama Pak Risman, kami nggak ngerti teknologi. Oke, Zoom ngerti. Ya, jadi nggak bisa anak perempuan saya ngurusin saya. Kalau nggak ada izin suaminya, saya nggak bisa ngurusin ibu saya yang sakit. Kalau nggak ada izin Pak Risman. Itu mesti ditanemin sama anak kita kapan. Pagi Anda punya berapa menit sama anak. Siang berapa, sore berapa menit. Bagaimana lo cover ini semua. Yang di rumah aja belum tentu. Kalau pikirannya akademis. Ya itu yang Mama wariskan tadi. Jadi gitu ya. Jadi pendidik istri anak, penanggung jawab keluarga. Sekarang anak Anda punya anak laki-laki nggak? Umur berapa? Kalau dia udah balik, kalau nih, na'udzubillah min dzalik, sebetulnya kan kalau kita mati bukan karena COVID, ya nggak? 5 teman saya meninggal. Terakhir kemarin, dia sudah sakit sudah sangat lama, teman saya meninggal kemarin. Alzheimer, sudah lama. Tapi kalau kita mendadak pergi, anak laki-laki Anda sudah siap belum menjadi imam sholat jenazah? Jadi yang lo cari apa? Ya. Yang terakhir, yang menurut ini hasil riset saya ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau PR-less, terus gadget, terus gimana? Ya, itu dari saya. Ketika Yayasan Kita dan Buah Hati ada, kita bikin riset ini hasilnya. Sekarang Quran lebih jelas lagi. Ya, next. Tujuan pengasuhan kalau berdasarkan Al-Quran adalah agar kita menciptakan anak kita itu menjadi muslim, mukmin, yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang sabar. Udah, segitu aja dulu 5. Udah belum? Ya. Berikutnya yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya. Bisa nggak? Kita nggak ada rumah wifi, TV berlangganan. Yang dia lihat itu semuanya. Yang terbuka-buka. Naik nggak kira-kira berahinya? Dan berahi ini tidak pernah kita didik. Karena nggak ada waktu, PR-less, waktu terbatas. Jadi bisa nggak dia, maaf, masturbasi? Dan melakukan hal yang lain. Di mana kemaluannya tidak terpelihara. Ini perintah Allah. Menjadikan anak-anak kita yang mampu memelihara kemaluannya. Memelihara kehormatannya. Dan yang banyak menyebut Allah. Mereka-mereka inilah yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Sudah? Nah, sekarang berikutnya. Itu surat Al-Ahzab ayat 35 tuh teman-teman. Ya. Di 36 apa kata Allah? Inilah yang sangat-sangat mengerikan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin seperti kita-kita ini insya Allah. Dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Kalau kita tidak menggunakan aturan Allah tadi itu, ya, yang di Al-Ahzab ayat 35, katakanlah yang tadi riset buah hati itu melengkapi. Ya, kan tadi saya udah memasukkan ini ke dalam 3 hal yang pertama, ya. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Anda ambil ini ayat Allah. Ini disampaikan saudaramu, kepadamu, saudaraku. Pada bulan Ramadan, kita menilailah diri kita sendiri. Yang ngomong ini juga belum sempurna, terus-menerus mengevaluasi diri. Kita terus-menerus mengevaluasi diri. Ini Ramadan, banyaklah sujud, banyaklah minta ampun kepada Allah. Kita masih punya 15 hari lagi. Ya mintalah
petunjuk, supaya Allah memberikan petunjuknya, supaya Allah memberikan rahmatnya, supaya Allah memberikan keberkahannya. Minta maaf sama pasangan, minta maaf sama anak, berunding pada sebelum kita ngomong sama anak, malamnya tahajud. Kenapa? Karena kalau kita tahajud, kata Allah, Allah akan memberikan kita qaulan tsaqila. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ini berat, ada nilainya. Ya, supaya bisa masuk, bisa terdengarkan, bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita. Bayangkanlah betapa berkahnya corona itu. Kecil dia, nggak tampak di mata kita, nggak kedengeran di kuping kita, nggak bisa kita rasa di hati kita. Ini keberkahan Allah kasih sama kita. Tidakkah kita bersyukur kita lockdown? Dan inilah insya Allah membawa kebahagiaan dunia akhirat. Jadi geser. Duit bukan segala-galanya. Duit nggak bakal membayar semua yang kita bahas ini. Ya, baik. Berikutnya teman-teman. Jadi, ya tadi kita disebutkan masa depan itu beda sekali. Saudara pilih yang mana untuk menjadi persiapan anak-anak kita ke depan. Maka buatlah rencana kegiatan. Yang tentu nggak bisa saya bantu di sini, saya cuma bikin poin-poinnya. Karena masing-masing keluarga beda. Ya, tahap bisa bekerja sama antara suami istri beda. Iya kan? Ya, buat rencana kegiatan. Target pencapaiannya buat Juni apa? Buat 2 bulan setelah itu apa? Akhir tahun apa? Tahun depan apa? Anak pertama, anak kedua. Ya, bagaimana melaksanakannya? Bagaimana membagi tugasnya antara bapak dan ibu? Bagaimana cara saling mengingatkan kalau istri nggak kerjaan atau kalau suami nggak kerjain? Dan bagaimana melaksanakannya? Sudah? Karena masing-masing anak ini tadi udah jelas sesuai dengan usianya, maka dia bisa lah diberi tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga mesti didiskusikan, dimusyawarahkan dengan dia dulu. Masing-masing anak udah diberi tugas. Yang si kakak, kalau misalnya ini saya ambil, astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah, saya bersyukur nggak habis-habis pada Allah. Umur 14 tahun cucu kami tarik dari ke SMP-nya. Karena udah banyak sekali pertimbangan kami udah nggak benar. Padahal dia ada di dan ayahnya mengajar di situ. Dia di International Islamic School, ya, sekolah paling favorit di Kuala Lumpur oleh semua atas kedutaan semuanya, berbagai bangsa di situ. Anak duta besar, anak-anak staf-staf di bawahnya semua pekerja-pekerja yang mau anaknya bersekolah di situ. Itu aja kami tarik cucu kami. Okay. Dia homeschool. Dia memilih tahfiz, menjahit, dan baking sebagai 3 mata pelajaran utama. Yang lainnya ditopang oleh ibu bapaknya di rumah, ya. Dan dia pakai ikut Cambridge. Nah, jadi sekarang karena dia udah besar, maka dia memimpin adik-adiknya. Kan tadi udah diatur dulu satu-satu, kita lihat mana yang kurang, mana yang kurang. Sampai tadi pagi saya bilang, ini anaknya nomor 2, ini kurang ini. Kita harus bicara ini kayak begini. Saya berunding sama anak-anak saya bagaimana menangani cucu kami. Terus kemudian jadi dia baking. Kalau nanti bagus mau dibikin icing-nya katanya mau dijual, silakan. Jadi kalau kita kurang-kurang apa dia udah bikin. Bagaimana tadi saya bikin hari ini projo frozen yogurt. Ya, dia kok bikin sendiri, ya kita menikmati habis buka. Ya itu Bu, jadi ini sekedar contoh, maafkan. Saya minta ampun kok, jangan dianggap berlebihan. Maksud saya begitu dibagi-bagi, yang tadi ada ngambil baju, ada yang nyapu, ada yang buang sampah, ya, ada yang apalagi lah tugas-tugas di rumah itu dibagi tanggung jawab. Jadi nggak beban ibu terus semuanya sekarang. Dan anak-anak menyelesaikannya dengan sukarela. Kenapa sukarela? Karena udah diterima perasaannya, udah dipenuhi kebutuhan jiwanya. Jadi kalau udah capek sekali bilang, oke, ini waktunya sekarang mama ngerjain kerjaan mama. Tolong kakak ini tolong liatin adik-adiknya, ya. Jangan lupa masak nasi misalnya. Jadi semuanya udah berjalan dengan sendirinya. Anda bisa fokus pada pekerjaan Anda, atau kalau Anda mau mengaji, atau jangan lupa tidur siang walaupun 25 menit. Biar waras. Kalau enggak, kita begini habis exhausted, udah nggak benar. Ya. Jadi setelah itu semua duduklah sekeluarga, disosialisasikanlah, dirundingkan lagi, disosialisasikan tanggung jawab individu, difloorkan. Bagaimana sih Anda kan jago rapat di itu di Telkom. Ya duduk rapat
sepakat bermusyawarah sama anak bagaimana mengakomodir masing-masing anak. Ya, itu semuanya. Jadi kan kita semua merasa bahwa luar biasa ya anugerah Allah. Jadi banyak-banyaklah sujud, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersedekah dalam Ramadan ini. Ya, semoga fadilahnya balik ke kita juga. Nah, karena materi ini udah pernah saya buatkan kulwatnya di rumah keluarga Risman, Instagramnya itu ada 675 orang yang ikut. Dari situ banyak sekali pertanyaan yang masuk menyangkut bagaimana menyikapi keluarga besar dan tetangga. Ya, jadi kalaulah Anda tinggal dalam satu keluarga yang juga ada adik di situ, ada ipar, ada yang lain, Anda membangun rumah tangga Anda sendiri dulu. Dan dalam Ramadan ini berdoalah supaya Anda cepat punya rumah sendiri, tidak tinggal bersama-sama lagi. Ya, kita tetap melakukan yang tadi udah semua kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan Anda kita sepakati bahwa itu memang perlu dilakukan. Jadi dan masing-masing anak yang udah besar dan yang tengah yang dikasih tahu bahwa memang kita berbeda sama om sama tante. Cara dia berbeda. Bilang aja, soalnya tante sama om belum ketemu nenek Eli. Nggak ada salahnya kan? Mama sama ayah sudah belajar. Itu maaf ya kalau kedengaran suara cucu saya lagi teriak-teriak. Nggak tahu ada yang salah kali. Nggak apa-apa. Tuh dia lagi udah jam segini nih belum pada tidur tadi soalnya. Jadi itu biasa aja. Jangan sedikit teriakan kita udah larang. Biarin aja sih kan dia perlu mengekspresikan, perlu keluar. Ya. Itu dibiarin aja tuh sama ibunya. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau misalnya ada di dalam keluarga besar ya berlapang-lapang hatilah. Salah di situ masuk anak kita ke dalam. Itu yang tadi. Si tante tadi salah. Ya, nenek tadi tuh keliru. Maafin ya, ini Ramadan gitu. Jadi terbuka untuk menunjukkan bahwa orang berbeda-beda, orang bersaudara juga berbeda-beda, ya, pemahaman juga berbeda-beda. Jadi semua itu muasyarah bil ma'ruf. Oke, nah, apalagi tetangga, who cares? Jadi sekarang saya tanya sama cucu saya, rumah saya ini pinggirnya saya kasih 1,5 meter, maaf untuk menjelaskan aja, Ibu Haji sebelah kasih 1,5 meter, jadi ada jalan 3 meter di samping rumah kami sepanjang-panjang rumah di belakang. Itulah tempat yang biasanya cucu saya kami izinkan bermain sepak bola sama anak-anak sebelah. Gitu. Ini sudah di tanggal 14 Maret, sekarang tanggal berapa? Cucu saya nggak keluar pintu depan, nggak keluar pintu samping. Orang sebelah bilangin, Malik, Ukasha main bola yuk. Ntar sengaja dia lempar bola ke dalam rumah supaya nanti diambil dilempar lagi keluar. Ya, habis itu cucu saya biarin aja. Kita buka pintu belakang silakan masuk karena dia akan cuci tangan dulu. Jadi itu bagaimana sikap itu dan dia nggak cemburu karena pengertian. Jadi yang perlu dibentuk pada anak kita ini pengertian, pemahaman terhadap suatu masalah dengan diskusi. Jadi untuk bicara tentang bagaimana berdiskusi musyawarah itu udah satu topik sendiri lagi. Dalam Islam musyawarah itu bagaimana mengakomodir pendapat, bagaimana itu udah satu topik sendiri lagi. Ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi semuanya ini marilah kita syukuri, ya. Marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Marilah kita perbaiki diri kita dan perbaiki anak-anak kita sambil kita berdoa kepada Allah dalam Ramadan ini. Inilah kita berubah bagaimana wabah menjadi berkah dan bahagia. Kurang lebih itulah yang ingin saya sampaikan, Mbak Felis dan teman-teman semua. Ya, nah ternyata saya bisa ngejar 2:30. Alhamdulillah. Mari, sebentar Mbak. Mari kita tutup dulu dan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, semoga Allah berkahi dan saya mohon saya dimaafkan apabila ada kesalahan, kekurangan-kekurangan yang atau hal-hal yang rasanya tidak tepat bagi teman-teman, terutama bagi perasaannya. Ya. Iya, Bun. Tentang puasa saya tidak sempat menjelaskannya, tapi ada penawaran di IG Rumah Keluarga Risman ya. Anda bisa membayar 100.000 untuk mendapatkan tips-tipsnya untuk mungkin udah agak terlambat, tapi Anda bisa mendapatkan video tentang tega, bagaimana harus tega sama anak. Silahkan aja bergabung di situ dan lihat lagi tadi ya apa-apa yang bisa diikuti. Kalau yang besok itu juga free, tapi saya nggak tahu masih ada tempat apa enggak. Ini udah hampir 1.600 orang, insya Allah. Yang buat besok.
Masya Allah, 1.600 ya, Bun? iya, Iya. relay sekian Zoom dan sekian nggak ngerti deh saya teknisnya itu Nana sama Nisa yang urus. Iya, Jadi ya, telah Bun. kerjasama dengan beberapa kelas-kelas online lainnya. Online. Iya. Jadi Berarti gitu ya Mbak ya. iya, Nah, betul, atau Bun. Jadi gimana Bu? kalau ada pertanyaan mungkin dari Ibu-ibu dan Mbak-mbak nanti mungkin bisa di-follow dulu Instagramnya mungkin ya, Bun ya? Iya, @rumah iya. keluarga Enggak, ini Risman kan sekarang kan kita emang sampai 2:30 apa jam 3? sampai 2:30, Bun. 5 menit lagi. Oh, Pas oh setengah maaf tiga. kalau begitu. Tapi saya mungkin nggak sempat Mbak Felis kalau Oh menjawab iya, pertanyaan online. Nggak ada waktu oke, Bun. karena besok saya hampir setiap hari saya ada Zoom. Ada Zoom. Berarti mungkin Saya disimak nunung-nunung. ada beberapa ilmu mungkin ya, Bun ya. Di sini Iya, aku iya lihat bisa. tadi di Instagramnya ada beberapa ada kayak Kelas. parenting, tanya jawab. Iya, Jadi itu bisa disimak, dilihat ada IGTV-nya juga, ada di iya, highlight iya. juga bisa dilihat. Ya, Bun. Jadi jangan lupa mungkin yang belum follow di-follow dulu untuk tahu lebih lanjut, ingin menyimak lebih lanjut atau mungkin ada pertanyaan yang mengganjal belum sempat diutarakan dan mungkin bisa terjawab dari Instagram gitu, Bun. Aduh, terima kasih banyak Bunda Eli, luar biasa. Aku Iya, jujur iya dari Mbak. mulai awal itu merasa tertampar ya, Iya, karena aku juga maaf pasti ya Mbak. semua Ini orang kan tamparnya perih lagi. semua orang pasti punya cerita masa lalu yang mungkin menempel, yang mungkin jadi luka batin, yang mungkin belum healing sampai sekarang dan Iya Mbak. ada juga kemungkinan yang diteruskan ke anaknya yang dulu diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya atau merasa tidak dihargai, merasa dipermalukan, sekarang juga ternyata secara tidak sadar memberlakukan itu terhadap anaknya gitu, Bun. Terima kasih sudah disadarkan, diberikan tips-tips juga cara healing dengan diri sendiri, terus juga diberitahu bahwa milestone-milestone di setiap perkembangan anak itu seperti apa seharusnya. Jadi bukan cuman yang dikejar adalah akademik ya, Bun ya. Bukan cuma Iya. ranking 1 di Itu sekolah. itu syarat tuh Mbak sekarang ya Mbak, karena kan masa depan beda banget ya. Udah Iya, gitu Menteri iya, Pendidikannya kan orang milenial. iya benar, Bun. Jadi nggak cuman bisa yang penting bahasa Inggrisnya cus, ranking 1, terus kemudian dia jadi anak yang kita anggap sudah cukup memenuhi ekspektasi kita, karena ternyata banyak sekali aspek-aspek di luar akademis, di luar hard skill yang harus lebih diperhatikan dibandingkan apa yang diajarkan di sekolah gitu ya, Bun. Itu kayak sekarang entah dia menciptakan corona, Iya, karena pintar. Dia nggak peduli itu akan terjadi bunuh-membunuh dan sebagainya. Banyak sekali lah Mbak. Jadi yang penting itu memang gini, saya tutup. Wa ma khalaqtu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Jadi kunci pengasuhan itu adalah kan menjadikan anak kita hanya penyembah Allah saja. Kalau udah takwa, Mbak, apa yang susah bagi Allah, Mbak? Ya, pangkat bisa dibeli, iya, kan, Mbak? Tapi penghargaan kan cuma apa namanya bukan penghargaan, pengakuan dan sebagainya kan hanya Allah yang kasih, Mbak. Kalau yang sekarang-sekarang ini dia bertukar-tukar orang demi jabatan bisa ngomong hari ini lain, besok iya, iya. lain, lusa lain ya. Yang dipentingin hanya duit, duit, duit dengan berbagai macam cara. Rakyat boleh menderita. Allahu Akbar gitu loh. Banyak banget orang beli jabatan ya. Iya. Kalau pangkat bisa dibeli, tapi derajat, derajat. Nah, derajat hanya Allah yang kasih. Nah, bagaimana anak kita bisa teguh? Sekarang aja kayak begini, hidup udah nggak jelas-jelasnya kita yang berkata hati benar udah nggak bisa ngomong. Ya. Tapi derajat, ketinggian derajat, siapa yang ngasih Mbak? Allah yang mengangkat derajat itu. Pangkat jabatan bisa dibeli. Nyogok lo jadi menteri. Lewat partai bisa, lewat mana bisa. Tapi derajat Allah yang kasih. Itu tolong pegang banget, pegang banget. Kalau Iya, udah Allah, ya insya Allah yang lain. Ya Mbak ya. Oke. Allah. Terus, Mbak, Baik, apa karena lagi? sudah Bagus kalau 14.29, ah mungkin sedikit Bun, kalau ya ada doa penutup untuk menutup kajian muslimah pada hari ini, mungkin sebentar aja yang bisa dipimpin oleh Bunda Eli. ya kita membaca Al-Fatihah lalu kita baca doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau berikanlah kami selalu petunjuk-Mu, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, ya Rabbi.
Berilah kami petunjuk-Mu ya Allah, curahan rahmat dan keberkahan. Kau berikanlah kami akhir yang baik ya Allah, dan Kau berikanlah kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami menjadi hamba-hamba Allah-Mu yang takwa, yang berakhlak mulia, dan yang ibadahnya sempurna. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan juga saya ya. Bila Waalaikumsalam pertemuan ini warahmatullahi wabarakatuh. ada Iya Bunda, manfaatnya. mudah-mudahan Bunda Eli selalu sehat, terus semangat dalam menyebarkan dakwah-dakwah dan ilmu-ilmu yang banyak sekali mungkin orang belum tahu. Terima kasih Jazakillah khairan karena telah meluangkan waktunya untuk hari ini bersama teman-teman dari kajian Muslimah Telkom Group. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama Mbak. Begitu teman-teman semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.